Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi di channel saya, yaitu Calon Pengusaha Islam. Tentunya pada hari ini saya akan cerita tetap di seputar pengusaha. Oleh karena itu jangan sampai kita bosan ya. Jangan sampai kita bosan-bosan untuk saling berbagi tentang ilmu pengusaha ini. Tentu pada hari ini ada dua yang kami bahas. Pertama adalah bagaimana meningkatkan aset, itu yang pertama. Kedua, bagaimana kita meningkatkan omset. Nah, dua-duanya ini harus kita jalankan secara bersama-sama. Kalau kita lihat, bagi seorang pengusaha itu ingin terus menerus bagaimana usahanya itu bisa berkembang dan omsetnya bisa bertambah. Makanya bagi seorang pengusaha wajib ngerti ini. Dan bagaimana cara kita meningkatkan omset? Pada hari ini saya akan terangkan bagaimana kita meningkatkan omset melalui karyawan kita. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Nah, sebenarnya gini, kalau kita mau mengedukasi karyawan kita menjadi lebih baik, itu akan menjadi meningkatkan omset. Contoh, saya jualan bubur misalkan, saya mengajari kepada teman-teman penjual bagaimana cara kita meningkatkan omset biar pelanggan tambah suka kepada penjualnya. Yaitu dengan cara apa? Kita harus berusaha mengenal siapa pelanggan kita. Kita harus berusaha mengenal, bahkan kalau bisa itu menjadi keluarga kita. Nah, dengan cara seperti itu maka akan pelanggan kita akan care kepada kita. Contoh, misalkan hari ini ada ibu beli, terus sore kita tanyain, Bu, gimana Bu, anaknya suka apa enggak makannya, itu contoh seperti itu. Nah, makanya dengan cara kita mengenal pelanggan, dengan cara kita meminta nomor telepon pelanggan, itu kita bisa saling saling kenal lebih dekat. Itu dari sisi omset kita akan meningkat. Nah, dengan seperti itulah omset itu akan terus bertahan dan meningkat. Bagi seorang pengusaha, kita tidak harus mencari pelanggan baru terus, enggak. Tetapi kita harus bagaimana kita merawat pelanggan yang sudah ada. Nah, oleh karena itu, dengan cara apa? Dengan cara seperti itu. Dengan cara kita menyapa pelanggan, lebih kenal kepada pelanggan, itu akan meningkatkan omset kita. Oleh karena itu, bagi seorang pengusaha kalau Bapak Ibu saya ingin meningkatkan omset, jadi seperti itu. Pelanggan kita openin lah. Nah, ada dua hal. Yang satu tadi sudah meningkatkan omset, yang kedua adalah meningkatkan kapasitas aset. Sebenarnya aset itu apa? Kalau kita melihat orang-orang yang ingin menjadi pengusaha itu bingung masalah asetnya. Dikira aset itu adalah benda atau mobil atau uang dan sebagainya. Enggak. Tetapi aset yang paling berharga itu adalah diri kita sendiri. Ibarat kalau kita lihat badan kita ini adalah nilainya miliaran. Anggap aja ibu sekarang atau bapak punya tangan, boleh nggak dibeli 1 miliar? Tidak boleh. Oleh karena itu aset yang paling berharga adalah diri kita sendiri. Ibaratnya apa? Kalau ibaratkan aset kita ini adalah sebagai lahan tanah, maka agar tanah itu bisa menghasilkan adalah harus kita tanami. Harus kita tanami buah, harus kita tanami misalkan pepohonan dan lain sebagainya. Biar kelak kemudian hari aset itu bisa bertambah nilainya. Tidak hanya tanahnya yang bertambah nilainya, tapi juga di situ ada buah-buahannya dan itu menghasilkan. Sama halnya dengan kita menjadi seorang karyawan. Anggap aja saya seorang karyawan. Itu akan menambah nilai kita, akan menambah nilai aset diri kita, asalkan kita mau berusaha dan tahu caranya. Yang penting itu. Nah, bagaimana cara kita menambah aset kita agar nilai yang ada di dalam diri kita itu bertambah dan itu nanti akan membuahkan hasil adalah dengan cara kita berjualan. Contoh, misalkan Anda hari ini menjadi karyawan saya, misalkan saya edukasi, gini caranya biar nanti biar omset meningkat, Bapak Ibu pun juga meningkat dari segi asetnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengenal pelanggan juga.
Dengan Bapak Ibu semuanya mengenal pelanggan, contoh gini, jualan ya sampai kita kenal mereka, kita melayani dengan mereka dengan baik. Suatu saat Anda tidak mungkin akan menjadi karyawan saya terus. Mungkin suatu saat Anda akan keluar, mungkin Anda akan usahanya lain, mungkin ada penawarannya lebih baik dari sekedar menjadi karyawan saya. Maka Anda apa? Anda minimal sudah punya database. Anda minimal sudah punya data pelanggan-pelanggan yang Anda kenal. Contoh, kalau setiap hari Anda bisa menyimpan 5 nomor saja dari pelanggan-pelanggan yang Anda kenal, itu lama-lama 1 bulan sudah kita bisa bayangkan ya. 5 kali 30 sudah 150 orang. Kalau 1 tahun kita kalikan 150 kali 1 tahun, kurang lebih 1.800 pelanggan. Artinya apa? Itu adalah database Anda. Semakin hari Anda mengenal mereka, itu akan menjadi nilai aset yang luar biasa. Contoh, saat Anda menjadi karyawan saya, anggap aja 2 tahun, dan Anda rutin setiap hari menambah pelanggan 5, dan Anda mengenal dia, mereka sama memperlakukan dan baik. Artinya apa? Ketika Anda nanti suatu saat keluar dari usaha saya, Anda sudah punya database. 2 tahun 1.800 kali 2 menjadi 3.600 pelanggan. Akhirnya karena Anda tidak kerja di tempat kami, akhirnya Anda keluar dan Anda mungkin memulai usaha dengan usaha yang lain. Contoh, saya kan bubur, misalnya Anda jualan gorengan. Anda bisa menawarkan kepada pelanggan Anda, pelanggan bubur tadi, gorengan. Karena apa? Ketika pagi mereka butuh bubur, sore mungkin mereka butuh makanan, butuh camilan, butuh apapun, terserah usaha Anda. Yang jelas ketika Anda sudah menyimpan nomor mereka itu, itulah menjadi pelanggan Anda berikutnya. Anda tidak susah-susah harus menjadi pelanggan baru. Tinggal yang sudah ada di nomor HP, Ibu kontak, Ibu kasih informasi, Mbak kasih informasi, atau Mas kasih informasi. Akhirnya apa? Mereka tahu, oh Mbak sekarang jualan ini ya. Oh ya Bu, saya jualan kalau sore saya jualan gorengan. Contoh seperti itu. Itulah cara kita meningkatkan aset kita, aset yang dalam diri kita. Jadi ada nilai tambah yang ada dalam diri kita. Itu peluang yang paling emas. Tidak cuma sekedar jadi karyawan. Mungkin hari ini Anda menjadi guru. Nah, ini ada teman-teman yang sekarang menjadi guru misalkan, entah guru SD, guru TK, ataupun guru SMP, atau guru SMA, atau bahkan kuliah. Nah, artinya apa? Ketika Anda menjadi guru, Anda akan bertemu dengan orang lain, mungkin bertemu dengan wali murid, dan mengenal mereka. Anggap aja setiap tahun berganti, muridnya berganti, bertambah, berganti, dan sebagainya. Itu adalah menjadi aset Bapak Ibu semuanya. Misalkan Bapak Ibu tahu caranya, Ibu kelola atau Mas kelola, dibuat suatu wadah database untuk kelak hari itu menjadi aset. Nah, makanya siapa orang yang paling istilahnya, yang paling kaya misalkan seperti di dunia ini misalkan, seperti pemilik Facebook dan sebagainya. Karena apa? Mereka mengenal. Jutaan database sudah masuk di dalam data mereka, bahkan miliaran mungkin. Nah, artinya itu. Karena itu, jika Anda hari ini menjadi karyawan, Anda jangan berkecil hati, tetaplah semangat. Ayo bangun aset diri Anda sendiri dari sekarang. Walaupun Anda menjadi karyawan si perusahaan A, B, berusahalah mengenal pelanggan dengan baik. Itulah kunci. Yang pertama Anda, karena apa? Dengan Anda menjadi mengenal pelanggan Anda, satu, bos Anda akan diuntungkan karena apa? Omset Anda meningkat. Kedua, aset dari diri pribadi Anda akan naik karena Anda punya database. Pertama itu, keduanya Anda akan dikenal banyak orang bahwa Anda itu pelanggan atau penjual yang baik. Itu akan menjadi aset Anda berikutnya di kemudian hari jika Anda mungkin tidak menjadi karyawan lagi. Itu aja. Saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf apabila kami kadang jarang-jarang online dan sebagainya karena keterbatasan waktu kami. Oleh karena itu, saya harus tetap terus berbagi ilmu di channel kami, yaitu Calon Pengusaha Islam. Jangan lupa teman-teman bagikan atau subscribe ya, bagikan ke yang lain biar mereka ikut menyimak video yang singkat ini dan bisa bermanfaat buat sesama. Insyaallah
dengan mengikuti ini lama-lama Anda juga akan terbentuk ya, mental bisnis kita akan terbentuk. Oke, terima kasih. Salam dari saya. Saya masih posisi tetap seperti kemarin, saya berposisi di wisata Omah Lontong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.